Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dendi Fauda dari jurusan Bahasa Sastra Arab 3A. Di video kali ini saya akan menjawab soal UTS dari dosen Bu Asna Andriani. Ya, soal pertama, apa perbedaan antara fonetik dan fonemik? Dan apa urgensi fonologi dalam kajian linguistik, dan sebutkan contohnya. Fonetik adalah bagian dari fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Dan fonemik adalah bagian dari fonologi yang mempelajari ujaran menurut fungsinya yang sebagai pembeda arti atau makna. Urgensi fonologi dalam kajian linguistik. Banyak ahli linguistik dewasa ini, fonetik itu dianggap termasuk dalam fonologi. Namun fonetik Inggris, fonetik kata sifatnya fonetik. Kata sifat bahasa Indonesia fonetis. Berbeda dari fonetik sebagai kata benda. Nomor 2, bagaimana sejarah fonologi secara umum dan dalam khasasna linguistik Arab. Sejarah ilmu bunyi. Ilmu bunyi sudah lama dikenal di India, Yunani, Romawi, dan Arab. Ilmuwan pertama yang menggunakan istilah fonetik adalah G. Zuge dan Prancis yang meneliti huruf geografi yang digunakan bangsa Mesir kuno selama menuliskan bahasa mereka pada tahun 1797 sampai maaf ralat pada 1941 R.G. Latham menggunakan istilah bunyi sebagai 1841 Masehi. Cabang ilmu fisika yaitu fonetik akustik. Masuknya ilmu bunyi ke India ke dunia barat, terjemahan May Muller terhadap Rispeda pada tahun 1856. Ilmu bunyi di Yunani dianggap berhubungan erat dengan turunan kata etimologi dan semantik, serta merupakan bagian tata bahasa. Di antara yang mereka lakukan mendeskripsikan makhraj dan sifat-sifat bunyi Al-Quran yang mendetail, seperti ilmu Al-Quran. Nomor 3, gambarkan bagian-bagian alat ucap dan jelaskan. Ya, ini adalah gambarnya. Maaf, karena ini kamera depan jadi ke mirror ya. Saya jelaskan fungsi alat ucap. Paru-paru berfungsi untuk bernafas. Dengan demikian paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan udara yang menjadi sumber terbentuknya bunyi bahasa. Yang kedua, pangkal tenggorokan. Tenggorokan berfungsi untuk mengeluarkan udara dari paru-paru. Rongga tersebut dapat membuka atau menutup. Komponen pangkal tenggorokan yakni tulang rawan krikoid, tulang rawan arytenoid, sepasang pita suara, dan tulang rawan tiroid. 3, rongga anak tekak. Gunanya sebagai saluran udara yang akan bergetar bersama dengan pita suara. Adapun bunyi yang dihasilkannya disebut bunyi faringal. 4, pita suara berfungsi sebagai katup yang mengatur jalannya tenggorokan akibat membuka dan menutup pita suara antara pita suara yang disebut glotis. Posisi glotis ada yang membuka lebar, membuka, menutup, dan menutup rapat. Proses bergetarnya pita suara tersebut disebut proses glotis. Langit-langit lunak dan
anak tekak. Langit-langit lunak beserta ujungnya yaitu anak tekak dalam menghasilkan bunyi dapat naik dan turun. 6. Langit-langit keras. Langit-langit keras menjadi artikulator positif. Artikulator aktifnya ialah ujung lidah dan tengah lidah. 7. Gigi. Ketika membentuk bunyi bahasa, gigi yang berperan penting yaitu gigi atas. 9. Bibir. 8. Bibir atas berfungsi sebagai artikulator pasif. Bibir bawah menjadi artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan oleh dua bibir disebut bunyi bilabial. 9. Lidah tidak berperan aktif menjadi artikulator. Lidah dibagi menjadi 5 bagian, yaitu akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, dan ujung lidah. Ya, lanjut ke soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan vokal dan konsonan? Berikan contohnya. Vokal adalah bunyi-bunyi yang keluar dari alat ucap yang tidak mendapat hambatan sedikit pun, baik secara tertutup maupun adanya penyempitan di saat penutupannya. Contohnya, huruf vokal adalah A, I, U. Konsonan disebut juga sebagai sawamid, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Contohnya, ba, mim, dan wawu, bunyi bilabial. Lanjut soal nomor 5. Apa perbedaan antara transkripsi gramatis dan transkripsi fonetis? Dan berikan contohnya. Nah, transkripsi gramatis ialah penulisan pengubahan menurut huruf atau ejaan bahasa yang menjadi tujuannya. Transkripsi ini ditandai dengan 2 sudut. Misalnya, tahu menjadi ta titik a titik h titik u titik dalam kurung, dan lain-lain. Transkripsi fonetis adalah transkripsi yang berusaha menggambarkan semua bunyi secara teliti. Simbol fonetiknya ditulis di antara 2 kurung siku tegak. Contohnya, misal kata tahu menjadi tahu, ta tambah hu, begitu. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.